Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bloko Suto Channel. Kali ini Bloko Suto Channel akan membahas tentang konsekuensi dan sebuah program acara Ngaji Segoro Simpul Malang. Alhamdulillah berjalan lancar, dan di sini tepat pukul jam 8 pagi tamu-tamu sudah datang semua meskipun acara dimulai jam 9 pagi. Dan juga banyak sekali tamu-tamu dari lintas daerah, yaitu dari Jawa, luar Jawa, bahkan dari istilahnya Medan juga ada. Di sekitar tempat kelompok itu juga banyak sekali warga yang datang menyaksikan atau mengikuti acara Ngaji Segoro bersama Gus Nur. Alhamdulillah berjalan lancar, dan penduduk setempat mensupport sekali acara dari Gus Nur, yaitu di Desa Kelampok Singosari. Untuk lebih lengkapnya silahkan kita simak berikut ini. Ngaji Segoro ini di Medan ada, di Jakarta ada, di Bandung ada, di Solo ada. Fadol Kiai, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyuntol Ustaz, Al-Qur'annya digeser mundur. Ini ada Kiai kita, monggo disurung Al-Qur'an Ustaz, nggih. Nasinya diturunkan, sing durung sarapan, monggo. Nasinya dipindah semua. Nah, ngoten. Atau dipindah mawon Al-Qur'annya. Nah, Fadl Kiai, Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Monggo Kiai, monggo Kiai. Alhamdulillah. Ustaz Zainal nggih pun. Ngapunten Kiai becah ojen. Kaden Kiai. Oke, king ojen aing Kiai. Mau ojeng pese nyaman Kiai. Alhamdulillah. Yang belum sarapan itu ada nasi diambil. Nah, pun. Pun fokus lagi ke sini. Itu Al-Qur'an nanti dibawa pulang gratis. Ada 500 Al-Qur'an. Terus buku yang saya bawa itu juga gratis, itu juga ada surat Yasinnya, nek iso aja di delene sikil ya, di saku. Terus itu ada yang salah, halaman berapa itu? Surat At-Tolak ayat 1000 dinar itu ada yang salah. Nanti dilipat aja. Bukan salah tulisannya, salah yang saya maksud ayat 2 dan 3. Ternyata kok yang ditulis di 4 dan 5 kalau nggak salah nggih. Surat At-Tolak. Pun nggih, fokus lagi ke sini. Nyampe mana tadi? Lupa saya. Ustadz Harun nggih. Segoro sebentar, saya tambah Segoro. Percaya nggak percaya nggih? Percaya nggak percaya? Siapapun kalau niatnya baik, ikhlas, tulus, bukan karena uang, bukan karena pansos, bukan karena aneh-aneh, awet Pak. Ya. Alam ini seperti hidup, tapi kalau jenengan niatnya aneh-aneh, nggak lama. Wallahu a'lam bishawab. Di Solo itu berapa kali orang mau darah biru, darah hitam ya, partai politik masuk ke Segoro yang ada di Solo, niatnya jelek, nggak lama hilang Pak. Gitu. Tahu-tahu minta bayaran, minta amplop. Loh, saya dari Solo tuh tiap bulan nyetir sendiri, beli bensin sendiri, bayar hotel sendiri. Tanya itu panitia itu. Bahkan saya yang ninggalin duit di Ngaji Segoro di Solo itu. Ini ada orang datang baru ngisi minta uang, minta amplop. Nggak laku Pak di Segoro, digiling, dilibas habis. Gitu nggih. Jadi macam-macam. Mana? Taufik mana Taufik? Mana? Gus, Taufik mana? Bukan karena kaya, bukan karena miskin, bukan. Nggak tahu, hati nggak bisa ditipu. Bu siapa Bu Hati? Pak Taufik mboten rawuh. Pak Taufik mboten nggih. Pak Taufik itu lawyer, orang kaya, papan atas. Bukan sekedar pengacara kecil, beliau konsultan hukum. Kalau jenengan manggil dia konsultasi per jam itu di atas 5 juta, 10 juta. Konsultasi tok. Jadi kalau manggil, saya pernah sidang berapa kali beliau jadi saksi ahlinya. Ya di atas 10 juta tarifnya. Kaya raya. Tapi di Segoro ikhlas. Beliau ngasih kuliah gratis, beliau ngasih ilmunya gratis.
yang nggak pernah minta amplop sampai sekarang awet, orang kaya. Sebaliknya paradoks, ada yang tadi pakai baju putih itu, mana sih orangnya? Baik. Itu ikut saya dari tahun 2003. Coba sambil dipanggil. 2003, berapa tahun berarti dari sekarang? 19. Baik, sini baik. Ada? Sini. Sini. Ini tahun 2003 ikut saya. Dulu maling sapi, Pak. Wis di situ. Berapa tahun berarti ikut saya? Kalau Pak Taufik tadi kaya raya, banyak uangnya. Beliau ini saman berapa anaknya saya? Anaknya berapa sama? Dari ikut saya dulu berapa? 3 ya. Anaknya 3, gendaannya searat-arat. Ya. Tapi awet karena ikhlas. Jadi ada yang miskin ikhlas dengan miskinnya, yang kaya ikhlas dengan kayanya, gitu loh Pak. Nanti dikembangkan bahasa ini. Jam 10 malam, jam 2 malam Probolinggo rumahnya. Saya baik datang sekarang jam 10 malam. Nggih, sekarang. Akhirnya WA ke admin. Salam sama Gus Nur, aku nggak bisa datang. Langsung tak kasih voice note, datang. Ya Gus, berangkat. Nggak ada apa-apa. Dari tahun 2003, mulai dari tim dakwah kubur, saya kalau nyuruh orang sholat. Wallah hancur hidupmu kalau nggak sholat. Orang mau Pak nuruti omongan saya sholat. Anak buahku dewe gak gelem sholat sampai saiki. Bolong-bolong sholatnya. Namanya segoro. Jarno wis batang masuk ya. Wong apik masuk, wong elek masuk, terserah. Yang penting sudah nyuruh, yang penting sudah menyeru. Perkara gak sholat urusanmu ambil urusan Gusti Allah, silaturahim tetap jalan. Luar biasa nih beliau ini ya. Barakallah. Monggo. Ini dari Tumpang, dari Madiopuro. Nggih, fadol. Gitu nggih, sampai di sini yang ingin saya sampaikan ke jenengan adalah ini mana tadi yang dari Gombong yang kemarin saya ceritakan lo, sepeda motoran lo Pak, golek apa Pak? Sama istrinya dari Jawa Tengah lo, direwangi tidur di pom bensin, apa yang dicari? Dari Bojonegoro berangkat jam 2:30 malam, apa yang dicari? Makanya begitu nyampe sini netralkan hatimu, lupakan Gus Nur. Nyampe sini Allah Rasulullah, Allah Muhammad, selesai Pak insya Allah. Sama nyampe sini Gus Nur, percuma sampean, nggak ada hasilnya nanti. Nggak boleh taklid buta, nggak boleh terlalu takdim, nggak boleh macam-macam, pokoknya netral di sini. Nggak ada yang karomah di sini. Podo Pak. Gitu ya. Ya beliau karomah, baru kita hormati ya, masya Allah. Wes ya, jadi ini dari 18 tahun. Kapan sholat baik? Loh, kupluke miring ya, tapi kupluke itu sing luar biasa, karomah beliau. Berangkat jam berapa tadi malam? Nyampe sini jam berapa? Jam 8. Oh, tadi. Setengah 6 berangkat dari Probolinggo. Oh, sekarang masih di Satpol PP. Tetap di Satpol PP, Pak. Lah pedagang-pedagang sing biasa diantem Satpol PP ayo, antem ono saiki. Ini pendukung Jokowi berat. Wong Jokowi iki. Gak apa-apa tak openi. Aku nyerang nang rezim tapi awangnya tak openi ya, nggak masalah. Subhanallah, nggih netral. Jadi segoro. Wis to, sampean nyari apa di sini insyaallah ada, yang penting lurus niatmu saudaraku. Jangan ada yang macam-macam. Oke, Ustadz Harun nanti monggo jenengan presentasi, ceritakan. Ini beliau punya villa ini kayaknya luar biasa nih. Kalau nanti ada pertanyaan, tanya yang kritis. Jangan sampai ditipu sampean ya. Jadi walaupun saya beli tanah di sini, kalau sekiranya nggak masuk akal, langsung di kanter. Ya. Tapi kalau memang logis, aku yang melok tuku kok Ustaz. Aku juga ngambil. Beliau punya program mau bikin villa berjamaah katanya. Satu villa digotong royong 12 orang. Jari ini ngono bocorane. Terus tiap bulan ini 800.000 lho. Nah, itu gak salah loh ya. Jadi orang-orang 12 tiap bulan 800.000, nanti dalam jangka berapa tahun ada villanya disewakan,
Mari ngono sama oleh bagi hasil. Aku sudah tahu itu Ustaz, udah dari dulu kayak gitu itu. Terserah ngomong ke dewe, tapi kalau saya nggak masuk akal, awas sampean. Begitu kan ya. Bloko Suto, Pak. Di sini tuh lah abang-abang, nggak usah tedeng aling-aling. Ya, terus siapkan pertanyaan nanti untuk beliau, insya Allah ya. Di sebelahnya ini Lora, beliau putra kiai dari Madura, Sampang, Sampang Gelara. Nah, beliau itu apa ya? Sakti Mandraguna. Nah. Iku lek disilet gak tedas kulitnya gue Pak ya. Siletnya gak landep soalnya. Beliau juga istiqomah ya, walaupun sering apa istilahnya ya, ya pokoknya sering saya cuekin gitu ya. Beliau tetap istiqomah, tetap tawaduk, tetap takdim. Padahal beliau ini kiai besar di Madura. Ya, pernah hadir ngaji Segoro Solo, hadir Segoro Malang, selalu hadir beliau dengan takdim ya. Ini kiai besar pengasuh pesantren juga di Sampang. Nah, terutama beliau juga Kiai Masyhuri. Nanti kita minta beliau untuk memimpin doa di sini nanti insya Allah. Ustadz Lukman di sini sebagai apa? Santrini Ustadz. Santrini Ustadz Harun. Ya. Jadi ngaji Segoro ini mengumpulnya hati. Ya, banyak hati, banyak pikiran, banyak keruwetan, banyak masalah, ngumpul jadi satu, gitu kan? Ngumpul jadi satu, ikhlas lillahi ta'ala, tanpa macam-macam, hanya mencari ridhonya Allah. Nah, maka insya Allah nanti yang jauh-jauh, mulai dari bensin, ya kan, uang yang dipakai beli tol, pakai makan, pakai apa, diakumulasi sama Allah nanti Pak. Insya Allah diganti semuanya. Bukan karena kesaktiannya Gus Nur Segoro, nggak ada yang sakti di sini. Makanya semua tergantung hatinya jenengan nanti. Cerdas, nggih. Pulang dari sini ndak usah ke dukun, nggih. Nggak usah nebus minyak, ndak usah nebus keris, ya. Ndak usah nebus akik, ndak usah tidur kuburan, ndak usah tidur nyelam di laut, ndak usah. Percaya, nanti kita kasih rumusnya. Kalau sama masih hobi ke dukun ya monggo, nebus keris 5 juta, kan goblok Pak. Kerisnya belinya di pasar turi Pak, 1.000 didol nang sampean 5 juta. Wis untalan kerisnya bandang modar sampean, wis gak usah nyempel-nyempelin dunia ya. Dikasih akidah, dikasih hati, dikasih iman kok ndak dimanfaatkan. Oke, saya tak mengerucut. Yang dari Pasuruan nggih. Nah, tadi malam ke rumah, kemarin Gus, saya jualan kacamata. Terus saya mau Gus Nur endorse. Aku dikongkon dodolan kacamata ya. Ya enggak masalah mau Segoro, kate lapo. Segoro lah sembarang mlebu. Ya wis. Tekone Segoro dolen nang jamaah. Mlebu TV, mlebu YouTube. Nah, nanti tak kasih panggung dodol sakarepmu ya. Bawa kacamatanya sekarang. Ah wis diborong rek kacamatane rek. Ini buku ya, ndak usah beli. Wis sama le duwe yo ngei saiklase enggak ya udah nanti bawa pulang. Tapi ini ada surat Yasin, ada Waqi, ada Rahman ya, ada Sayyidul Istighfar macam-macam. Jadi bisa disaku Pak, ojo disejajar sama kaki nggih. Oke. Terus apa lagi? Sedekah Al-Qur'an sudah nggih. Baik, sebelum saya serahkan ke yang lain, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada jenengan. Bapak Ibu, nanti dibuka surat As-Sajdah ayat 5. Nih, supaya nggak sia-sia jauh-jauh dari sana ke sini kan harus ada yang dibawa pulang nggih. As-Sajdah ayat 5. As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi summa ya'ruju. Ayo dibuka. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Pun disimpan sih. Jadi gini saudaraku ya, katanya Allah ya di surat As-Sajdah ayat 5. Jadi kembali ke Al-Qur'an, rujukan nih, aja nang dukun ya, nang Al-Qur'an. Semua ada di situ. Semua urusan yang di langit di bumi ini semua akan kembali ke Allah. Perhatikan ya, kembali ke Allah. Yang durasi waktunya 1000 tahun di dunia
itu cuma 24 jam di hadapan Allah. Ngenten Pak, gini Pak selisihnya. Kalau ada orang di dunia ini umurnya 1000 tahun, itu di akhirat cuma 24 jam. Pun nggih, paham nggih? Ada selisih dimensi ruang dan waktu antara dunia dan akhirat, antara resolusi kecepatannya manusia, ini hukum dunia ini dengan kecepatannya Allah. Itu ada selisih Pak. 1000 tahun di dunia, 24 jam di akhirat. Piye logika gampangnya ya? Ustadz Harun, Ustadz Lukman berangkat haji sama saya bareng, berangkat dari sini. Ustadz Lukman jalan kaki, saya naik pesawat. Ada selisih enggak? Kalau saya berangkat dari sini naik pesawat nyampe Ka'bah, nyampe sana Mekah, naik haji berapa jam? 12 jam, 11 jam, 12 jam lah naik pesawat, seret, berangkat bareng berangkatnya. Tapi aku numpak pesawat. 12 jam berikutnya aku sudah nyampe sana. Dan aku sudah tahu apa-apa yang terjadi di Jeddah, di Mekah, ya kan? Aku udah tahu karena udah nyampe duluan. Beliau nyampe mana? Melaku Pak, kletek, 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 kletek. Nyampe mana? Kira-kira selisih ini piro kira-kira? 12 jam sama jalan kaki. Selisih berapa? 2 tahun. 2 tahun. Coba. 10 tahun. Jadi, betul. Wes gini, alon-alon tak ure pelan-pelan. Pernah nututi handphone Nokia 3310 menangi? Titu gitu ya, Nokia 3310. Pernah enggak? Misalnya dipakai download film, download lagu, apa SMS 10 karakter gitu, hang apa enggak? Susah muter gitu kan. Tapi kalau handphone yang sekarang, mau film mau apa, set nyampe. Apa yang membedakan itu Pak? Lek Nokia 3310 kok hang apa kira-kira? Kenapa Pak? Karena memori, RAM, teknologi, aplikasi macam-macam ya. Banyak perbedaan. Sama Pak, orang cerdas, orang telmi, orang lemot kan beda Pak. Nah aku mau jamaah segoro ini cerdas kabeh. Ojo telmi, ojo lemot. Landasannya gampang, iman. Lapar cari makan, cari yang halal. Gak nemu yang halal, poso. Mate, lebih baik mati kelaparan dalam puasa daripada kenyang makan riba. Rumusnya kan gampang Mas. Hadapi nih sulitnya hidup ini. Ngapain juga? Ojo metel-metel, dua utang titik lari nang dukun, ya lah, nebus minyak. Naudzubillah min dzalik. Wes, ya. Ada selisih Pak. Saya naik pesawat, beliau jalan kaki. Atau beliau naik sepeda motor, maka naik dikit resolusinya. Atau beliau naik mobil, naik sedikit juga resolusinya. Nah jadi jenengan pulang dari sini upgrade Mas. Upgrade logikanya sama niku. Saman kepingin rezeki 50 juta. Ya sudah upgrade ilmunya jenengan supaya nampung 50 juta. Minta 50 juta sama Allah, tapi SDM, kosakata, memori, kecerdasan, ya kan, apalah, cara hidup, cara bergaul. Enggak 50 juta kapasitas sampean, yang enggak mampu Pak. Begitu dikasih beneran 50 juta, bisa stres, bisa salah jalan jenengan. Bisa membunuh jenengan itu uang 50 juta itu. Saman kalau ingin ikan tuna, aku akan mancing ikan tuna. Tapi sampean hanya kemampuannya umpane mek cacing, sampai kiamat gak dapat tuna Pak. Paling banter sepat, wader, mujair. Nek kepingin tuna nyewa kapal Pak, ke tengah laut sana Pak, karena tuna nggak ada di sungai-sungai sini Pak. Nyewa kapal, operasionalnya, upgrade ilmunya, sarana prasarananya, SDM-nya di-upgrade Pak. Umpannya di-upgrade ke tengah sana, hadapi gelombangnya, hadapi tantangannya, baru dapat tuna Pak. Ayo cekelin cacing yo Pak, mancing sak karepmu ndek Malang di Surab, tuna bongko sampean gak oleh tuna Pak.
Bukan salah tunanya, Pak. Salah konsep. Nggih. Saya mau 50 juta tapi pelit. Ndak iso, Pak. Takut mati gara-gara sedekah, nggak bisa. Coba belajar sekali-sekali. Saya siap mati karena iman. Saya siap mati. Nah, ini di YouTube sudah sering kita bahas. Bangun rumah belum selesai, tiba-tiba ada orang minta tolong dibangunkan rumah. Upgrade ilmunya, ya Allah, omahku durung mari. Kok ada orang minta dibangunkan rumah, ya Allah, tapi orang itu sangat butuh kayaknya. Izin ya Allah, tak stop PC omahku. Rumahnya orang itu tak selesaikan dulu ya Allah, kan gitu. Gimana kalau sama punya mental kayak gini? Selesai bab dunia ini, Pak. Wes, iki puzzle ya. Jadi nanti sama gaduk-gaduk no sampai lahir satu tafsir di dalam imajinasinya jenengan.